Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita belajar lagi matematika wajib di Selasa pagi. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Setelah kemarin kita mempelajari transformasi geometri yang fokusnya pada translasi sama refleksi atau pergeseran dan pencerminan dari belajar apa itu transformasinya, terus transformasi komposisinya, juga transformasi pada kurva. Sekarang kita lanjut materinya, kita selesaikan juga hari ini transformasi geometri. Fokus pada transformasi untuk rotasi dan dilatasi. Oke. Sudah bisa tampil semua di layar kalian ya materinya. Halo? Masih loading. Oh, masih loading ya. Masih saya tampilkan judulnya dulu, transformasi geometri. Perlu diketahui bahwa rotasi mungkin sudah pernah kalian dengar sebelumnya. Dengan bahasa lain, rotasi itu sebagai perputaran. Kalau kalian pernah melihat roda, pernah melihat roda motor, misalkan ban motor kalian menginjak sesuatu. Nah, setelah menginjak sesuatu kan otomatis roda tersebut kan bisa jalan. Atau mudahnya saja kalau kalian fokus di ban motor, fokus di dok untuk memompa itu. Nah, tiap kali roda memutar, sama saja dengan perpindahan dari dopnya tersebut. Dengan titik pusatnya ada di pusat bannya tadi, pusat roda sepeda motor, ban sepeda motornya itu. Pusatnya ada di tengah-tengah, diputar, kalau sejauh 360 derajat, maka dop itu akan kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, sekarang kita fokus di titik koordinat. Bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu titik yang dirotasi atau diputar terhadap pusat tertentu. Nah, ingat ya, nanti yang kita pelajari di rotasi dan dilatasi nanti ada pusatnya. Oke, yang pertama adalah rotasi. Rotasi dengan pusat koordinat atau pusat titik 0, 0,0. Ya, dengan sudut rotasi theta. Seperti yang digambarkan di layar di sebelah kiri, yang nomor 1 itu kan gambaran dari perpindahan perputaran titik P X, Y diputar sejauh theta derajat ke arah kiri. Ini yang perlu kalian ketahui, diingat-ingat, kalau diputarnya kebalikan arah jarum jam, maka nilainya adalah positif. Ya. Perputaran atau rotasi kalau diputar kebalikan atau berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya bernilai positif. Kalau diputar ke kanan atau searah jarum jam, maka sudutnya negatif. Ya, tergantung kalian memandang. Kalau kalian mendapatkan soal misalkan titik P diputar sejauh 270 derajat. Itu sama saja dengan titik P diputar sejauh negatif 90 derajat. Dari mana negatif 90? Ya. 390 dikurangi 270. Sisanya kan 90. Ya kalau 270 itu diputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, kalau negatif 90 diputar ke kanan atau searah jarum jam.
tinggal lihat nanti pusat. Oke, ini saya kasih gambaran agar yang ada di LKS kalian halaman 104, itu kan tiba-tiba langsung muncul rumusnya. Nah, ini di sini saya sampaikan, ini dasar rumus yang ada di LKS kalian. Pertama, saya misalkan Q itu proyeksi P pada sumbu X. Masih ingat ya proyeksi ya? Satukan saja titik P ke arah sumbu X, maka akan membentuk garis dan garisnya tersebut siku-siku dengan sumbu X. Itu yang namanya proyeksi. Nah, titik proyeksinya ada di Q, terus titik Q aksen itu adalah proyeksi pada P aksen, pada sumbu X juga. Ya, telah diketahui P aksen dan Q aksen, kalian fokus ke segitiga OQP. OQP, ya. Segitiga OQP sudutnya itu alfa, sehingga kalau dimisalkan sudutnya itu sebagai alfa, maka bisa diketahui bahwa X sama dengan R cos alfa dan Y sama dengan R sin alfa. Kok bisa ada cos, ada sin seperti ini, ada R itu apa? Sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 semester 2 terakhiran. Ya. Oke, saya jelaskan lagi kenapa kok muncul R cos alfa dan R sin alfa. Perhatikan segitiga OQP yang ada di bawah, ya, segitiga 2, sudutnya kan alfa, berarti depannya itu Y, sampingnya itu X, dan miringnya itu R. Depan Y, samping X, miring R. Sehingga kalau ditanya cos alfa itu sama dengan samping dibagi miring. Cos alfa sama dengan X dibagi R. Ya, X dibagi R. Sehingga X-nya sama dengan R cos alfa. Ya, rumus-rumus yang semacam ini kepake juga ya. Trigonometri, ketemu trigonometri. Oke, lanjut. Itu pada persamaan pertama. Yang kedua, kalian fokus di segitiga OQ aksen, P aksen. Siku-sikunya ada di Q aksen dan sudut POQ, P aksen OQ aksen adalah theta ditambah alfa. Maka ketemu OQ aksen sama dengan OP aksen cos theta plus alfa. Cos theta plus alfa itu bisa dituliskan sebagai cos theta cos alfa dikurangi sin theta sin alfa. Nah, seperti yang kalian pelajari di matematika minat, rumus jumlah sudut pada trigonometri. Ya, semoga sudah sampai sana ya. Nah, sehingga P aksen Q aksen juga bisa dicari seperti itu. Ketemu bahwa Y aksen sama dengan R sin alfa cos theta, sin theta cos alfa ditambah R cos, iya, atau bisa ditulis X aksen sama dengan cos theta kali R cos alfa dikurangi sin theta kali R sin alfa. Begitu pula untuk Y aksen. Oke, next. Dari rumus tersebut bisa disimpulkan, ya, karena tadi sudah ketemu X aksen itu sama dengan cos theta kali X min sin theta Y, dan Y aksen sama dengan sin theta X tambah cos theta Y, ya, maka bisa ditulis dalam bentuk matriks. Nah, ingat bentuk matriks mengubah SPLDV ke matriks menjadi X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta kali XY. Nah, jadi bisa disimpulkan jika XY dirotasikan sejauh theta derajat dengan pusat koordinat
0 atau pusat koordinat O atau pusat koordinat 0,0 akan menghasilkan X aksen dan Y aksen. Dengan rumus X aksen dan Y aksennya sama dengan seperti yang ada di layar. Cos min sin, sin cos, cos min sin, sin cos, cos min sin, sin cos. Nah, hafalkan. Cos min sin, sin cos, cos min sin, sin cos. XY masih tetap. Oke, itu sejarahnya kenapa bisa ketemu rumus yang ada di halaman 104 di LKS kalian. Nah, oke, saya kira agak berat pertemuan masih pagi-pagi bahasnya udah berat-berat langsung. Kalian kan alergi kalau ketemu trigonometri ya. Iya. Oke, lanjut. Sekarang contoh ya. Contoh. Tentukan bayangan titik 5,2 oleh rotasi yang pertama rotasi. Ayo, silakan coba dikerjakan. Ya. Coba contoh soalnya. Yang pertama dirotasi sejauh 90 derajat arahnya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua negatif 90 derajat rotasinya berarti arahnya ke kanan atau searah dengan jarum jam. Yang C ke kiri lagi atau ke kanan sama saja karena 180. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ternyata mudah. Ternyata jika X, Y, ini perlu bisa kalian catat ya. Nanti ini rumus ringkasnya yang sudah di blok biru itu yang diputar sejauh 90 derajat. Misalkan 5,2 itu disimbolkan sebagai X, Y, diputar sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0 akan menghasilkan X aksen dan Y aksen. Ya. Maka kalau berdasarkan rumus tadi yang cos min sin sin cos, X aksen dan Y aksennya itu bisa dituliskan sebagai cos 90 negatif sin 90 sin 90 cos 90 derajat dikalikan X, X, Y. Sehingga cos 90 0 ya. Enggak ada yang tanya cos 90 0 dari mana ya. Insya Allah semuanya sudah hafal, sudah paham, sudah mengerti nilainya. Negatif sin 90 sendiri kan 1, berarti negatif 1, terus sin 90 itu nilainya 1, tulis 1, cos 90 nilainya 0, tulis saja 0. Sehingga ketemu matriks 0 negatif 1, 1 0. Kalau dikalikan dengan XY akan menghasilkan negatif Y X. Jadi kesimpulannya, jika XY dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat koordinat dengan pusat rotasi adalah 0,0 akan menghasilkan negatif Y, X. Ingat-ingat X, Y dirotasikan 90 derajat jadinya negatif Y, X. Jadi 5,2 dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat koordinat 0, dengan pusat rotasi 0,0 hasilnya adalah negatif 2,5. Catat itu yang di blok biru. Begitu pula untuk yang 0, yang rotasi negatif 90 derajat. Nah, bisa kalian tentukan juga matriksnya kalian tulis. Setelah ketemu matriksnya, baru kalian kerjakan, akhirnya ketemu rumus lagi. Bahwa X, Y, kalau dirotasi sejauh negatif 90 derajat,
dengan pusat rotasi 0,0 akan menghasilkan Y, negatif X. Ya. Berikutnya, kalau yang 180 dirotasikan, ketemunya negatif X, negatif Y. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa enggak dari 3 contoh soal ataupun dari rumusnya? Silakan. Semua bisa dengar suara saya ya? Halo semuanya. Pak, mau tanya, Ya. kok itu dari rumus yang R yang 90 sama min 90 sama yang 180 kok bisa hasilnya kalau yang 90 min Y, X, habis itu yang 90 itu kok bisa nih apa namanya Y, min X, kalau yang 180 bisa nih gitu tuh gimana Pak? Makasih. Nah, siap. Oke, yang pertama, kamu lihat matriksnya dulu. Nih, matriks. Yang A ya, fokus yang A dulu. Untuk yang 90 derajat. Kan kos 90 itu nilainya 0. Ini kan rumusnya kan sudah ada. Nah, seperti ini. Perhatikan. Rumusnya kan ini. Yang namanya X aksen dan Y aksen itu kan sama dengan cos theta dikurangi cos theta negatif sin theta dan cos theta dikalikan XY. Atau kalau rumus yang panjangnya ada di atasnya, yang X aksen sama dengan cos theta kali X dikurangi sin theta kali Y. Gitu ya, sampai sini. Terus lanjut ke, kalau ini kan sudah ditentukan tetanya. Tetanya jelas yang A itu kan 90. Sehingga bisa ditentukan cos 90 itu 0, sin 90 itu 1. Akhirnya matriknya bisa diubah menjadi 0, negatif 1, 1, 0. Nah ini kalau dikalikan X, 0 kali X, 0 ya kan. Negatif 1 kali Y, negatif Y. Masih ingat perkalian matrik ya? Iya, iya. Masih ingat ya. Oke, saya lanjut. 1 kali X, X. 0 kali Y, 0. Berarti kan X tambah 0, tulis saja X. Sehingga X aksen dan Y aksen itu sama dengan negatif Y sama X. Nah, yang bersesuaian X aksen itu sama dengan negatif Y. Sedangkan Y aksen sama dengan X. Jadi bisa ditulis XY jika dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0, hasilnya adalah negatif Y, Oh, X. Nah itu oh iya Pak. Makasih rumus satu Pak. persatu. Ya, di halaman 105 itu sudah dibahas, ada LKS. Ya, 90 derajat sama, terus 180 derajat sudah ada sama yang C, yang negatif 90 derajat, coba kalian gunakan yang 270 derajat, hasilnya sama apa tidak. Nah, nanti ini buat latihan. Oke, ada pertanyaan lagi untuk rotasi? Cukup ya? Oke, untuk rotasi itu rumus dasarnya seperti itu. Ingat, matriks, pakainya matrik ya. Cos min sin cos, cos negatif sin cos, cos negatif sin cos. 2 kali 2 dikalikan dengan titiknya, X, Y. Ingat-ingat materi penyelesaian SPLTV dengan menggunakan matriks. Nah, sekarang sudutnya itu A, B. Nah, saya gambarkan seperti ini. Misal saya mempunyai titik P diputar sejauh
theta derajat dengan pusat rotasinya itu A, B. Nah, seperti yang ada di gambar 1. Nah, bagaimana cara menentukan bayangannya? Ini saya misalkan kalau saya geser sejauh A, B sehingga ketemu di titik 0 atau pusat koordinat. Digeser ke kiri bawah berarti ke bawah sejauh B, ke kiri sejauh A. Atau sama saja dengan pusatnya itu dikurangi A dikurangi B. Ya, sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut. Digeser sehingga ketemu pusatnya itu berubah menjadi X min A, Y min B. Nah, dari titik P dirotasi sejauh 0,0 dirotasi sejauh theta derajat dengan pusat 0,0 akan menghasilkan X1 aksen dan dan Y1 aksen. Dari persamaan ini bisa diotak-atik sehingga muncul persamaan trigonometri seperti ini, persamaan matrik seperti ini untuk transformasi dengan titik pusat A, B. Sehingga ketemu rumus X aksen, Y aksen sama dengan cos theta negatif sin theta cos theta kali X min A, Y min B. Kenapa X min A dan Y min B? Karena tadi pusatnya digeser ke arah 0,0. Nah, ini untuk X1 dan Y1 lah. Bayangan dari XY itu kan X aksen dan Y aksen. Nah, karena tadi dirotasi dengan T negatif A negatif B, sekarang dikembalikan lagi pusatnya. Nah, kalau pusatnya itu dikembalikan lagi, perhatikan ini, yang halaman sebelumnya, kalau pusatnya ini dikembalikan lagi, dari gambar 2 dikembalikan ke gambar 1, maka digeser ke kanan atas, atau kebalikannya tadi. Kalau tadi itu dikurangi AB, sekarang ditambah AB. Sehingga menghasilkan persamaan bahwa X aksen dan Y aksen itu sama dengan X1 aksen. Nah, X1 aksen itu bayangan tadi yang pusatnya 0,0 dan Y1 aksen ditambahkan A, dan B. Sehingga terbentuklah rumus bahwa bayangan dari perputaran dengan pusat A, B sama dengan cos theta negatif sin theta, cos theta dikali X min A, Y min B. Ini karena tadi digeser ke pusat rotasi dulu, baru ditambahkan lagi AB. Ya, ingat perkalian matrik diselesaikan dulu, baru dijumlahkan dengan pusatnya tadi. Mungkin agak rumit rumusnya. Sekarang ke contohnya saja. Nah, contohnya kayak gini. Sebenarnya cara mengerjakannya simpel ya. Kalau tadi kita bisa menentukan langsung rumusnya karena pusatnya 0,0, sekarang minimal kalian hafal matrik transformasinya. Tentukan bayangan titik P 8,1 jika dirotasi pada pusat A 2,3 dengan sudut rotasi 90 derajat. Matriks transformasinya atau matrik rotasinya itu sama persis kan dengan yang tadi, yang 90 derajat. Nggak berubah sama sekali, masih tetap. Sehingga kalau kalian mempelajari sudut-sudut istimewa yang bisa dicari trigonometrinya dengan hafalan, karena kalian sudah berpengalaman di semester kemarin mempelajarinya, maka bisa langsung kalian tuliskan seperti ini. Ya, langsung aja, 0 negatif 1, 1, 0. Dikalikan, titiknya dikurangi pusat. Nah, titiknya dikurangi pusat dulu. Sehingga 8 dikurangi 2 dan 1 dikurangi 3. Ketemunya 6
dan negatif 2. Dari pengurangan titik terhadap pusat, kalian kalikan dulu terhadap matriksnya. 0 kali 6 berapa? Iya, 0. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Sehingga 0 tambah 2, 2 juga. 1 kali 6, 6. 0 kali negatif 2, 0. Ditulis 26. Ya, 2,6. Nah, dari hasil tersebut ditambahkan dengan pusatnya lagi. Tadi titiknya dikurangi pusat, sekarang ditambah hasilnya ditambah dengan pusatnya lagi. Sehingga menghasilkan titik 4,9. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Coba. Ini bisa kalian lihat di LKS kalian halaman 105 yang B. Kalau LKS kalian disimbolkan sebagai MN. Kalau ini di slide saya AB. Simbol rotasinya diingat-ingat ya. R itu maksudnya rotasi, kurung buka 2,3. Nah, 2,3 itu pusatnya. Kalau pusatnya 0,0 tulis saja O. Nah, terus titik koma, perputarannya berapa derajat. Itu simbol rotasinya seperti itu. Nggak ada ya? Selesaikan. Komposisi dari dua rotasi ya. Jika suatu titik, suatu garis, suatu bidang dirotasi sejauh alfa, kemudian dilanjutkan sejauh beta, maka sama saja titik itu dirotasi sejauh alfa tambah beta. Jelas ya? Kalau ini ya, kalian urutkan saja. Dirotasi dulu sejauh A. Kalau sudah selesai menghitungnya dirotasi sejauh A, baru dihitung lagi dirotasi sejauh B. Asal pusatnya harus sama. Kalau dirotasi 2 kali seperti itu. Jadi misal ada contoh dirotasi sejauh 25, kemudian dilanjut rotasi sejauh 65. Bisa kalian hitung satu persatu, ngitung 25 dulu dirotasi ketemunya berapa, baru nanti dirotasi 65 hasilnya berapa. Tapi ini kan bukan sudut istimewa, jadi ngitungnya agak susah. Nah, kalian lihat itu bisa dijumlahkan enggak? Hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya 90. Berarti langsung aja dijumlahkan, maka ketemu sudut istimewa, bisa kalian hitung. Dari sini kalian pernah mendengar koordinat kutub kan? Iya, koordinat kutub itu adalah R, theta. R itu panjangnya, ya, panjang atau jarak dari O ke titik tersebut, dari pusat koordinat ke titik tersebut, 30 itu sudutnya. Mungkin pernah kalian temui di vektor atau pernah kalian ketemu di fisika. Oke, itu contoh komposisi. Kalau pada garis gimana rotasi pada kurva? Bisa kalian pelajari untuk latihan. Ya, di LKS kalian sudah ada, nanti kalian pelajari. Caranya sama persis dengan yang kemarin translasi dan refleksi. Ya, buat latihan nanti coba kalian pelajari sendiri. Kalau nggak paham, bisa kalian tanyakan di forum WA atau kalau mau di tim ya nggak masalah. Lanjut, materi berikutnya adalah dilatasi. Sebelum dilatasi ada pertanyaan enggak? Mohon maaf, kok cepat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada,
Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu dilatasi. Ada yang pernah dengar kata dilatasi mungkin ya? Dilatasi adalah perbesaran. Dilatasi itu perbesaran dengan skala tertentu atau perkalian dengan suatu pusat tertentu dengan skala tertentu. Kalian fokus pada gambar 1. Gambar 1 itu dari segitiga PQR ya, didilatasikan dari pusat 0,0 dengan skala positif. Nanti kalau dengan skala positif itu artinya nanti dikalikan dan arahnya itu menjauhi titik aslinya dari arah pusatnya ya. Titiknya itu ada di sebelah kanan atas pusat, berarti nanti bayangannya jauh ke kanan atasnya. Berapa kalinya? Nah, itu skalanya. Sebaliknya, jika arahnya itu negatif, maka akan menjauhi ke arah yang berlawanan. Kalau skalanya bentuknya pecahan, berarti kan sama aja dengan diperkecil. Contoh misalkan, saya mempunyai sebuah benda, saya perbesar sebesar setengah kali lipat. Sama saja dengan diperkecil, ya setengah kali lipatnya, berarti kan diperkecil, ya kan? Itu pengertian dari dilatasi. Bagaimana rumusnya? Nah, dari gambar tadi ya, dari gambar tadi terlihat bahwa gambar 1 ya, PQR, terlihat bahwa OP aksen itu jauhnya 3 kalinya dari OP. OP aksen itu 3 kali jauhnya dari OP. Begitu pula untuk OQ dan ON. Jadi skalanya ini berapa tadi? Nah, skalanya dari PQR itu bisa dituliskan adalah 3 kalinya. Nah, jadi skala dilatasi untuk dilatasi pada segitiga PQR adalah 3. K sama dengan 3. Untuk lebih jelasnya bisa lihat slide berikut. Dilatasi pada pusat 0,0 dengan faktor skala K. Gambar di samping menunjukkan bahwa titik A dipetakan ke bayangannya. Bayangannya A itu A aksen. Oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala tertentu. Nggak tahu ini skalanya berapa ya. Kita nggak tahu dulu. Nah, kalau sudah, maka segitiga dari segitiga O A aksen B aksen dengan segitiga O A B bisa diambil ke diambil persamaannya menjadi OB aksen per OB ya, akan sama dengan OA aksen per OA. Sehingga OB aksen atau jarak O ke B aksen itu sama dengan OA aksen per OA dikali OB. Begitu pula untuk A aksen B aksen dibandingkan terhadap AB. Maka ketemu 2 bersama. Misal, ya, dimisalkan, diandaikan bahwa K itu adalah faktor skala dilatasi. Maka faktor skala dilatasinya bisa ditulis OA aksen per OA. Seperti tadi, jarak OP aksen dengan OP, ya, jaraknya berapa kalinya.
Itu namanya skala. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa X aksen itu sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Jadi kalau menghitung titik koordinat dari bayangan dilatasi itu tinggal dikalikan skala. Mudah sekali. Bisa dituliskan dengan matriks sebagai X aksen Y aksen sama dengan K0 0K kali XY. Ya. Sebagai contoh, wah contohnya langsung pakai lingkaran ya. Nah, contoh ini dulu aja. Misal ya, saya mempunyai titik 1,3. Saya dilatasikan dengan pusat 0,0, skalanya 4. Ya. Maka bayangannya adalah dari 1,3 dengan skala 4. Berarti bayangannya adalah 1 kali 4 dan 3 kali 4. Bayangannya jelas 4,12. Bisa kalian tulis sendiri. Keterangannya seperti itu. Karena dilatasi kalau kalian lihat, ayo ini aja kita kerjakan coba halaman 115. Nomor 3. Nah, bisa dilihat ya nomor 3. Titik A didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik A aksen negatif 4,6. Koordinat titik A adalah kebalikannya ya. Berapa yang dikali negatif 2 kok hasilnya negatif 4? Berapa? 2. 2. Ya. Berapa yang dikalikan negatif 2 yang hasilnya 6? Negatif 3. Iya. Ya dengan membayangkan saja bisa ya mengerjakan ya. Nah, alhamdulillah bisa. Itu kalau pusatnya 0,0. Bagaimana kalau pusatnya A, B? Atau bagaimana kalau kurva ini yang didilatasikan? Sama caranya, sama persis. Titik X, Y didilatasikan terhadap 0,3. 0,3. Didilatasikan dengan skala 3, pusatnya 0,0. Maka X aksen Y aksennya adalah 3X dan 3Y. Dengan kata lain, X-nya sama dengan 1/3 X aksen, Y-nya 1/3 Y aksen. Cara yang kemarin, yang pertama dimisalkan X, Y. Yang kedua, dicari bayangannya dari X, Y. Setelah ketemu bayangan dari X, Y, atau X aksen, Y aksen, maka ditentukan persamaan dari X dan Y-nya. Setelah ketemu persamaan X, Y-nya, tadi kan X sama dengan 1/3 X aksen, dan Y sama dengan 1/3 Y aksen, maka substitusikan persamaan tadi, X, Y tadi, ke lingkarannya. Lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, menjadi 1/3 X dikuadratkan, dan 1/3 Y dikuadratkan sama dengan 4, sehingga kalau dihitung ketemu 1/9 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Jadi persamaan lingkarannya berubah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, lanjut ke pusat A, B. Dari bawah muncul. Sama seperti rotasi tadi, jika melakukan dilatasi dengan pusat yang bukan 0,0, kalau ini definisinya atau pengertiannya untuk mendapatkan rumus dari dilatasi,
Karena yang diketahui itu tadi yang pusatnya 0,0, berarti dimisalkan kui digeser ke arah 0,0 dulu, atau dikurangi, atau ditranslasikan dengan kebalikan dari nilai pusatnya. Ketemu persamaan seperti ini, sehingga ketemu rumus X aksen, Y aksen itu sama dengan matriknya tadi K00, K, titik kurangi pusat, ditambah pusat. Ya. Diingat perkalian matrik dulu yang diutamakan, baru nanti terakhirnya dijumlahkan dengan titik pusatnya. Jangan kebalik, jangan ditambahkan dengan pusatnya dulu, baru dikalikan. Kebalik itu. Nah, harus dikalikan dulu, baru ditambahkan. Atau dengan rumus yang lebih ringkas lagi, tanpa matrik transformasi, bisa ditulis bahwa bayangan dari X-nya adalah K kali X min A ditambah A. Dan bayangan dari titik Y-nya adalah K kali Y min B ditambah B. Oke. Itu untuk dilatasi. Contohnya ini, nanti bisa kalian pelajari. Ya. Ditambah pusat, dikurangi pusat, terus ditambah pusat, tapi sebelumnya dikalikan dengan skala dilatasi. Udah ada pertanyaan untuk yang dilatasi sama rotasi? Atau mau baca contoh soalnya dulu, silakan. Ya ada ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan dari rotasi dan dilatasi, saya tambah materi lagi, satu lagi, yaitu untuk matrik transformasi. Di LKS kalian ada enggak? Ada transformasi matrik di halaman 117. Transformasi matrik itu gimana? Mudah sekali, hanya mengalihkan dengan matriknya saja. Dari pertama translasi, kita ketemu matriknya, ya kan? Ada matrik translasinya. Tapi kalau translasi kan dijumlahkan, ya kan? Terus untuk yang refleksi atau pencerminan, ada matriknya juga, matrik-matrik tertentu yang merupakan matrik refleksi, itu 2 kali 2. Tadi yang rotasi juga ada matriknya sendiri, ya 2 kali 2. Dan yang terakhir dilatasi juga ada matriknya 2 kali 2. Untuk refleksi, rotasi sama dilatasi, matriknya dikalikan dengan titik. Gitu ya, untuk menemukan bayangan, matriknya dikalikan dengan titik. Tapi untuk translasi, khusus translasi, hanya dijumlahkan saja. Contoh soalnya seperti ini. Jadi ini gabungan dari rotasi, terus dilanjutkan dengan pencerminan. Sebuah persamaan bayangan dari garis 2X plus Y dikurangi 3 sama dengan 0 oleh rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 270 derajat. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita ketahui bareng-bareng bahwa yang namanya rotasi simbolkan dengan R dan M sebagai pencerminan, mirror, refleksi itu M atau mirror, jadi disebut sebagai M. Maka jika mengerjakan dengan matriknya bisa kita tuliskan bahwa X aksen dan Y aksennya itu sama dengan, ingat, kalau kalian menggunakan matrik, ditulis dari matriks transformasi yang paling terakhir dulu.
Tadi kan rotasi baru refleksi. Nah, nulisnya kalian berarti refleksi baru rotasi. Ya. Jika 3 kali dicerminkan, dirotasi, sama dilatasi. Ya, urut 1, 2, 3, refleksi, rotasi, dilatasi. Maka kalian nulis matriknya dari dilatasi dulu, baru rotasi, baru refleksi. Nah, sehingga bisa ketemu. Mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, lah gimana kok bisa M2-nya itu sama dengan 100 negatif 1? Nah, di LKS kalian sudah ada. Kalau kalian teliti di halaman berapa ya? Di halaman 98 itu ada matriks transformasi banyak sekali. Terus yang kedua, dirotasi sejauh 270 derajat. Dirotasi sejauh 270 derajat dengan pusat 0,0. Sehingga bisa didapatkan perkalian dari matriknya dulu dikerjakan, ketemu 0, 1, 1, 0, dikalikan dengan XY, ketemunya YX. Nah, sehingga yang semula X berubah jadi Y, yang semula Y berubah jadi X aksen Y aksennya sama dengan Y, X. Atau dengan cara yang mudah, kalian bayangkan saja ya, atau kalian tulis. Misalkan saya mempunyai titik X, Y. Saya rotasi sejauh 270 derajat. Maka hasil akan mendapatkan hasil berapa kalau diputar sejauh 270 derajat? X, Y menjadi Y, negatif X. Ya. Y, negatif X. Dicatat. Y, negatif X saya cerminkan terhadap sumbu X. Y, negatif X dicerminkan terhadap sumbu X. Padahal kalau sumbu X itu X, Y berubah menjadi X, negatif Y. Nah, berarti kalau tadi Y, negatif X direfleksi terhadap sumbu X akan menjadi Y, X. Selesai. Sama ya dengan matriks tadi. Kalau matriks itu dibalik cara mengerjakannya, kalau kalian pakai rumus-rumus simple yang tadi saya praktekkan, saya pakai bayangan tadi ya, membayangkan di rotasi terus di refleksi, itu juga bisa. Kalau sudah ketemu bayangannya, X, Y itu sama dengan Y, X, maka bisa disubstitusikan ke persamaan 2X plus Y dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan, persamaannya kayak gitu ya. 2X 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0 menjadi 2Y aksen plus X aksen min 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan garisnya atau bayangan persamaan garisnya menjadi X plus 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, materi kita sudah selesai. Bab kedua sudah selesai. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau sesuai jadwal berarti kita masih ada waktu 9 menit. Halo? Masih bisa dengar suara saya kan? Oke, karena nggak ada respon, nggak ada respon. Saya cukupkan
untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan. Silakan kalian setelah ini silakan kalian mau request ingin mengerjakan soal berapa yang ada di LKS, fokusnya di materi transformasi, tapi kalau masih ada pertanyaan seputar matriks, bisa kalian tanyakan di grup juga, ya, grup WA ya, atau kalau mau pakai tim ya bisa kalian share di tim. Silakan kalian coba foto saja pekerjaan kalian, sudah benar apa salahnya, nanti dibahas bareng-bareng sama teman-teman. Ya. Ataupun kalau kalian memang mau tanya benar-benar nggak paham, nomor berapa, ada soal yang belum paham nomor berapa atau bab yang bagian mana, silakan bisa ditanyakan langsung, cukup ketik saja. Gitu ya. Misal, Pak, nomor 1 halaman 115, saya nggak paham soalnya, nah seperti itu, bisa kalian tulis. Tapi kasih keterangan yang lengkap ya, soalnya itu kalian dapat dari mana, ditulis yang lengkap, biar saya bisa cari soalnya dengan mudah juga. Ya. Jangan tiba-tiba, Pak, soal nomor 1, jawabannya gimana? Lah, nomor 1 yang bab apa kan nggak tahu. Ya, nanti bisa kita lanjut di grup WA masing-masing kelas, kita bahas di situ. Sebagai informasi, kita mendekati PHB, nanti PHB-nya materinya adalah matriks saja, ya, satu bab matriks, dan nanti setelah PHB disusul untuk penilaian harian yang transformasi. Ya. Jadi kita sudah selesai 2 bab. Untuk minggu depan kita bahas soal saja. Kita aktifkan di grup WA. Mungkin nanti kalau meeting atau enggak, tergantung minggu depan ya. Nanti saya kabari lagi, atau saya share materinya, atau cara-cara mengerjakan soal, langkah-langkah penyelesaian mengerjakan soal. Oke, semoga kita tetap diberi kesehatan, sehingga tetap semangat dalam belajar matematika. Ya, jangan sampai kendur semangatnya. Apa yang kalian rasakan juga sama yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Mari kita tetap berdoa agar pandemi ini segera selesai. Jangan lengah, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, hindari kontak fisik. Ya. Kalau kalian lihat updatean di Kabupaten Pekalongan, untuk corona sendiri meningkat drastis. Sekarang kalau nggak salah, kemarin saya ngecek, kemarin 2 hari yang lalu itu ada 85 kalau nggak salah. Ya, jadi hati-hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.